Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya pada mata pelajaran gambar teknik otomotif. Kemarin kita sudah belajar mengenai proyeksi piktorial. Kali ini kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang proyeksi ortogonal. Ortogonal. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal? Ya. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya ya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Ya. Gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut yang tegak lurus terhadap proyektornya. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proyektor? Ya. Proyektor adalah suatu garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi tersebut. Ya. Garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksinya. Ya. Bidang proyeksinya. Ya. Itu. Selain tegak lurus terhadap bidang proyeksi, garis-garis proyektor juga sejajar ya, satu sama lain. Karena garis proyektor tidak hanya satu biasanya, tapi lebih dari satu. Ya. Dan juga sejajar dengan garis proyektor lainnya. Ya. Itu mudah-mudahan tulisannya terbaca ya. Gitu. Oke. Nah, kita ambil sebuah contoh atau beberapa contoh ya. Proyeksi ortogonal dari beberapa bentuk ya. Proyeksi ortogonal ya dari titik misalkan ini titik A ya, titik A kita akan memproyeksikan pada sebuah bidang proyeksi bernama alfa ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan proyektornya. Ingat, proyektor adalah garis yang tegak lurus dari benda terhadap bidang proyeksinya. Ya, tegak lurus sini ya. Nah, oke, putus-putus ya di belakang. Nah, di sini adalah proyeksi dari titik A ya pada bidang proyeksi alfa. Oke, ini namanya bendanya. Kemudian ini proyektor ya, garis proyeksi, kemudian ini bidang proyeksi. Ya. Nah, kita dari mana melihatnya? Dari depan. Nah, ini pandangan kita. Mata kita ya. Gitu. Oke. Tuh, mudah-mudahan paham ya. Itu. Kemudian ada juga garis ya. Garis. Garis juga sama saja seperti titik ya. Proyektor selalu tegak lurus dari bendanya ya terhadap bidang proyeksinya. Nah, ini bidang proyeksi. Kemudian kita tarik proyektor ya. Kemudian simpan bendanya di bidang proyeksinya. Ini A, B. Ya. Gini kira-kira. Ya, ini harus lurus ya. Sejajar dengan proyektor lainnya. Gitu, lurus. Kemudian ada juga proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Ya. Misalkan bidangnya jangan kotak lah, segitiga ya. Segitiga seperti ini. A, B, C. Kan diproyeksikan pada bidang. Ya. Caranya gimana? Kita buat ya garis proyeksinya. Ya, garis proyeksi.
Kemudian kita buat bendanya pada bidang proyeksinya. Itu sesuai dengan garis proyektornya ya. Itu jangan lupa. Nah, inilah yang dinamakan dengan proyeksi ortogonal. Ya. Begitu juga dengan benda bidang ya. 3 bidang. Keempat adalah benda. Ya, proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Benda 3 dimensi. Contohnya apa? Ya. Contohnya silinder. Misalkan silinder. Ya, silinder. Nih. Oke. Sebuah silinder akan diproyeksikan pada sebuah bidang proyeksi. Ya. Proyeksi beta. Nah, gimana caranya? Kita buat tentukan ya proyektornya. Gitu. Oke. Kemudian sini. Ya. Seperti inilah yang disebut atau yang dinamakan dengan proyeksi ortogonal. Ya. Jadi mudah-mudahan paham ya. Itu ilustrasi yang Bapak berikan. Ya. Jadi sekali lagi, proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya, nih bidang proyeksi nih, ya, mempunyai sudut yang tegak lurus terhadap proyektornya. Ini proyektor nih garis, ya, tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, ya. Ini bendanya. Oke, gitu. Kemudian proyektor apa sih? Proyektor adalah garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksinya. Ini benda, ya ini bidang proyeksi, ini proyektor. Ya. Jadi si benda ini diproyeksikan terhadap bidang ini. Ya. Itu dan juga garis proyektor itu harus sejajar. Kalau misalkan lebih dari satu. Contohnya ini. Ketika garis itu diproyeksikan, maka proyektornya ada 2. Ya. Masing-masing ujung diproyeksikan oleh proyektor. Sejajar ini proyektornya. Oke. Itulah yang dinamakan dengan proyeksi ortogonal. Itu. Oke, selanjutnya adalah macam-macam pandangan. Pandangan, ya. Ada beberapa macam pandangan, ya. Sesuai dengan kita memandangnya dari mana. Kalau misalkan bidang proyeksi berada di depan benda, bidang proyeksi di depan benda, maka disebut pandangan depan. Depan, ya. Kalau di atas benda, pandangan atas, ya. Kemudian kalau misalkan di samping kanan benda, maka disebut pandangan, ya, pandangan samping kanan. Seperti itu, ya. Gitu. Jadi jangan bingung. Ya. Ini pandangan apa sih? Nah, lihat aja, ya. Bidang proyeksinya di mana? Posisinya di mana benda? Kalau misalkan di depan benda, ya pandangan depan. Ya. Gitu. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah benda. Anggap saja bendanya bagus, ya. Gitu. Ini ada silinder di atasnya. Nah, ini adalah benda 3 dimensi. Ya. Kalau misalkan bidang proyeksinya itu di depan benda, maka inilah yang disebut dengan pandangan depan. Jadi yang diproyeksikan adalah yang tampak dari depan. Ya. Ini. Oke. Kalau misalkan dari samping kanan, bidang proyeksinya kan ini.
Ya, ini. Berarti yang nampak di sini apa? Ini kan? Nah, ini. Kalau ini kan nggak nampak, ya. Karena yang dilihat dari samping kanan. Ini juga nampak, ya. Gitu. Dari atas, ya. Bidang proyeksinya di atas, kan? Yang nampak apa saja? Ini, ya. Ini, kemudian ini juga, ya. Ini juga nampak, ya. Ini nampak, gitu. Jadi jenis-jenis pandangan ini tergantung bidang proyeksinya di mana benda. Dari kanan benda, yaitu samping kanan, pandangan samping kanan. Dari depan benda, pandangan depan. Dari atas benda, pandangan atas. Itu ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Insya Allah paham lah. Gitu. Kemudian tentang bidang proyeksi, di sana ada yang namanya kuadran-kuadran. Ya. Ini adalah sebuah bidang. Ya. Bidang. Nah, suatu ruang bidang dibagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh bidang-bidang depan, vertikal, horizontal. Ya. Ini adalah bidang vertikal. Ya. Kemudian ini bidang horizontal. Ya. Horizontal. Sebentar ya. Nah, itu. Ruang yang dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran ya. Berarti ini adalah kuadran-kuadran. Ya. Gitu. Kita beri nama supaya tidak bingung. Ini nama D. Ini V ya. Ini H. Ya. Gitu. Dan masing-masing kuadran itu sudutnya 90 derajat. Ya. 90 derajat. Gitu. Ya. 90 derajat. Ruang di atas bidang H, ya, di atas bidang H di sini berarti di samping kanan bidang V dan di depan bidang D itu disebut dengan kuadran 1. Ya, kuadran 1. Kuadran 1. Sedangkan ruang yang berada di atas bidang H, ini masih bidang H ya, atas bidang H. Kemudian di depan bidang D dan samping kiri ya bidang V ini disebut dengan kuadran 2. Ya, kuadran 2. Kemudian ruang yang berada di bawah bidang H, kemudian samping kiri bidang V dan depan bidang D disebut dengan kuadran 3. Sampai sini paham? Paham ya. Kemudian ruangan yang berada pada samping kanan bidang V, bawah bidang H, depan bidang D disebut dengan kuadran 4. Ya. Kuadran 4. Nah, inilah yang dimaksud dengan kuadran. Ya. Kuadran-kuadran 1 sampai 4. Nah, masing-masing kuadran ini akan menentukan bidang proyeksinya. Ya, bidang-bidang proyeksi. Itu. Kalau misalnya kita sudah paham mengenai kuadran ini, insya Allah akan mudah
ketika menentukan pandangan atas, depan, samping. Ya, gitu. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham. Paham ya. Kemudian berikutnya mengenai proyeksi di kuadran 1. Proyeksi kuadran 1. Nah, proyeksi kuadran 1. Ya, ini disebut dengan proyeksi Eropa. Ingat-ingat ya. Kuadran 1 itu proyeksi Eropa. Ya. Jadi, proyeksi di kuadran 1, jika benda diletakkan di depan bidang D, ya, di depan bidang D, kemudian samping kanan bidang V, dan di atas bidang H, itu proyeksi kuadran 1. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah bidang D. Ini bidang H. Ini bidang V. Nah, ini benda. Ya. Contohnya titik. Ya, titik A. Titik A ini akan diproyeksikan pada kuadran 1. Ya. Kita tarik proyektornya. Ya. Proyektornya sini. Ya. Pada bidang D. Kemudian pada bidang H. Sini. Ya. Pada bidang V di sini. Ya. Kita beri nama AD, ya. Berarti proyeksi A pada bidang D. Kemudian ini AH. Ini AV. Ya, proyeksi A terhadap bidang V. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan proyeksi kuadran 1. Proyeksi Eropa. Ya, gitu. Kalau misalkan kuadran ini kita buka, ya, kita sobek, ya, sobek bagian sininya, digunting, ya, digunting, itu akan menunjukkan sebuah bidang datar, ya, bidang datar, seperti ini. Ini H, ini D, ini V. Ya. Si titik tadi di mana posisinya sekarang? Ada pada masing-masing bidang. Ya. Ini AD. Ya. Ini AH. Ini AV. Ya. Gitu kan? Ya, coba ini ilustrasi ini. Ya. Ubah bentuknya menjadi seperti ini, dibuka, digunting di sini, kemudian dibuka. Nah, seperti ini, ya. Kita sambungkan menggunakan garis, ya. Maaf, kan garis, tebalin, ya. Seperti inilah, ya. Proyeksi di kuadran 1, gitu. Kita buat garis sumbunya, ya, gitu. Ini sumbu X, ya, gitu, ya. Oke, mudah-mudahan paham. Ini sumbu Y. Tuh, ini juga sama, Y, X, ya, ini Z. Tuh. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Gitu. Ini Z. Nah, inilah proyeksi kuadran 1. Gitu.
Kemudian ini disambungkan. Ya. Disambungkan. Bisa menggunakan jangka atau menggunakan penggaris, ya. Tarik garis dulu sini, baru menggunakan tarik garis ini. Tapi sama saja. Lebih praktis dengan menggunakan jangka. Ya. Ini adalah ilustrasi pada sebuah titik ketika diproyeksikan pada kuadran 1. Gitu. Ya. Dari contoh di atas, kita bisa menarik kesimpulan, ya. Ketika sebuah benda itu diproyeksikan, ya, diproyeksikan pada sebuah bidang proyeksi, yang mana proyeksinya adalah proyeksi bidang 1, maka ruangan di sebelah sini adalah, ya, bidang proyeksi D, ya, D. Kemudian samping kirinya bidang proyeksi V. Yang bawahnya proyeksi H. Gitu. Ya. Dan masing-masing atau bidang proyeksi V dan H itu dihubungkan, bisa dengan menggunakan garis, tarik, kemudian kalian garis, atau bisa juga dengan menggunakan jangka dengan titik pusat di sini, ya, di O. Tuh ya, paham ya? Ini yang dimaksud dengan proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa. Gitu. Oke. Kita mudahkan kembali, kita persingkat. Jadi, sebelah kanan atas ini adalah pandangan depan. Depan. Ya, D. Ya. Di bawah itu pandangan atas. Samping kiri D itu pandangan samping kanan. Lihat ilustrasi di sini. Ya. Ini adalah pandangan depan. Ya, kita melihatnya dari depan. Kemudian ini pandangan atas. Ya. Ini pandangan atas, lihat tanda panahnya. Ini adalah pandangan atas. Kemudian bidang V, ini adalah pandangan dari samping kanan. Ya, pandangan dari samping kanan. Inilah yang dimaksud dengan proyeksi kuadran 1, proyeksi Eropa. Ya, gitu. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami sampai sini. Baik. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.